Halo, shalom, selamat pagi adik-adik PKPT. Ketemu lagi sama Kak Ivon, Minggu tanggal 29 November 2020. Puji Tuhan kita masih dikasih kesehatan sampai hari ini. Dan mudah-mudahan adik-adik PKPT juga merasakan kasih karunia Tuhan pada minggu pagi ini, sehingga kita boleh bersuka cita, kita boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita bersaat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu pagi ini. Adik-adik PKPT, kita akan menyanyi dari Gita Bakti nomor 1, Pujilah Sang Pencipta, untuk kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Bait yang pertama. Teman-teman, mari kita menyiapkan bagian Alkitab yang akan kita renungkan bersama dalam IHMPT kali ini dari 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 9. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 9. Kakak tunggu ya. Udah dapat? Oke, kalau sudah mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk memimpin kita dalam perenungan firman hari ini. Kita berdoa. Tuhan, ini kami teruna-terunamu yang kembali rindu untuk disapa oleh firman-Mu. Bentuklah kami ya Tuhan melalui firman-Mu, agar kehadiran kami dalam hidup ini boleh menjadi kehadiran yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Berkati firman ini, berkati juga Kak Arli akan membawakannya. Kayak Tuhan juga yang boleh memimpin dan menolong. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. 2 Korintus pasal 8 ayat pertama sampai dengan ke-9 menyatakan demikian bagi kita. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia setiap kita
yang mendengar dan melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Ketika kita sedih, capek, dan jenuh dengan apa yang kita kerjain saat ini, mungkin sekolah online yang teman-teman sekarang mulai jenuh akhir-akhir ini, kita pasti membutuhkan seseorang untuk kembali menyemangati kita. Atau biasa kita sebut kita butuh mood buster, supaya akhirnya kita kembali punya gairah dalam menjalani hidup ini. Seseorang itu mungkin cem-ceman kita. Cie, teman-teman berharap kan misalnya dia sapa lewat chat atau dia semangatin lewat sosial media. Dan kalau misalnya hal itu terjadi, pasti teman-teman agak sedikit punya semangat, paling enggak buat jalani hidup ini. Tapi bukan cuma pacar atau cem-ceman kok teman-teman, jangan sedih. Mereka juga bisa adalah teman-teman dekat kita atau sahabat kita yang biasanya kalau sekolah dulu pas masih sebelum pandemi, mereka jadi tempat curhat kita. Mereka jadi tempat cerita kita, tempat kita nangis, bahkan tempat kita berkeluh kesah. Kita berharap mereka ada di samping kita. Kita bisa quality time lagi sama mereka, supaya akhirnya kita punya semangat untuk mulai lagi aktivitas kita, untuk mulai lagi studi kita yang akhir-akhir ini mulai kita bosenin. Hal ini terjadi karena kita sadar betul teman-teman, kalau kita nggak hidup sendiri di dunia ini. Kita butuh orang lain, apalagi ketika situasi sulit terjadi. Kita butuh mereka, supaya mereka dapat kembali menghibur kita, memberi sukacita kepada kita. Sama seperti halnya kita yang mengharapkan keberadaan orang lain, demikian juga Paulus dan rekan-rekannya teman-teman. Dalam teks yang kita baca saat ini, Paulus dan rekan-rekannya berharap jemaat di Korintus, jemaat yang ia layani sendiri, juga dapat menolong mereka, menopang mereka, memberikan sukacita mereka kepada mereka. Lewat apa? Lewat kemauan mereka untuk terlibat mendukung pelayanan yang dikerjakan oleh Paulus dan rekan-rekannya. Dalam hal ini, Paulus akhirnya memberi teladan, yaitu jemaat di Makedonia, yang telah sedemikian rupa membantu pelayanan Paulus dan rekan-rekan dengan memberikan bantuan. Tapi yang terpenting bagi Paulus bukan soal bantuan, bukan soal seberapa besar, bukan soal seberapa banyak bantuan yang jemaat Makedonia berikan. Tapi yang pertama-tama penting bagi Paulus adalah kesediaan mereka, kerelaan mereka untuk mau terlibat dalam pelayanan ini. Kesadaran mereka bahwa ketika mereka dilayani, mereka akhirnya nggak manja dan kemudian keenakan dilayani. Tapi mereka juga mau melayani, mau hadir bagi jemaat-jemaat lain yang di Paulus layani lewat memberikan bantuan terhadap pelayanan yang Paulus kerjakan. Nah, hal serupa diharapkan dapat juga dimiliki oleh jemaat Korintus. Kesediaan untuk mau mendukung, kesediaan untuk mau hadir juga bagi jemaat-jemaat lain yang mungkin dikategorikan lebih gak mampu, lebih gak punya sumber daya, lebih sulit. Lewat apa? Lewat memberikan bantuan bagi pelayanan Paulus. Sehingga akhirnya bantuan tersebut dapat Paulus dan rekan-rekannya pakai pertama-tama untuk memuliakan Tuhan, dan yang kedua juga untuk menjadi berkat bagi orang lain, menjadi berkat bagi jemaat-jemaat lainnya yang Paulus juga layani. Paulus berharap jemaat di Korintus sadar bahwa mereka tidak hidup sendiri, sehingga akhirnya mereka keenakan dilayani tanpa punya kesediaan untuk melayani. Mereka nggak hidup sendiri, sehingga mereka akhirnya nggak lupa kalau mereka juga dipanggil untuk hadir bagi orang lain. Jemaat Makedonia dipakai Paulus untuk menjadi contoh akan hal itu. Karena jemaat Makedonia, kalau kita baca di ayat yang kedua, mereka di tengah-tengah situasi
yang sulit sekalipun, punya kok kerelaan untuk mau hadir bagi orang lain, punya kok kerelaan untuk mendukung pelayanan ini, supaya akhirnya pelayanan Paulus dan rekan-rekan semakin berkembang dan semakin jadi berkat bagi orang lain. Kita lihat ya di ayat yang kedua, kita baca sama-sama teman-teman. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Wow, jemaat Makedonia justru dalam kesusahan mereka, dalam penderitaan mereka, bahkan dalam kekurangan mereka, mau untuk terlibat membantu pelayanan Paulus, karena mereka sadar bahwa mereka pun punya kerelaan hati, mau untuk hadir bagi orang lain, bagi jemaat lain yang juga dilayani oleh Paulus dan rekan-rekan. Kesadaran bahwa kita tidak hidup sendiri, tapi kita hidup juga bersama dengan yang lain, juga diharapkan hadir dan ada dalam diri setiap kita teruna-teruna Tuhan. Itu yang juga mau disampaikan dalam teks kita pada saat ini. Kesadaran bahwa kita nggak hidup sendiri tapi butuh orang lain, mendorong kita bukan cuma sekedar nuntut, ayo dong orang lain hadir dong buat saya ketika saya susah, ketika saya sulit, ketika aku mulai capek sekolah online, ketika aku mulai capek kerjain ini dan itu, mulai bosan dan mulai gak karu-karuan. Enggak. Tapi kesadaran bahwa kita tidak hidup sendiri dalam dunia ini, tapi hidup juga bersama dengan orang lain, mendorong kita juga sadar betul bahwa ketika di satu sisi kita membutuhkan orang lain, di sisi yang lain, orang lain juga membutuhkan kita. Hal ini membuat akhirnya kita mau juga menjadi sumber sukacita, mau menjadi alasan orang lain bersyukur akan hidupnya lewat keberadaan kita. Untuk itu teman-teman, mari dalam minggu-minggu Advent pertama ini kita merenungkan, apakah kehadiranku sudah membawa sukacita dan harapan bagi orang lain? Atau selama ini kita cuek, jalani hidup ya udah, jalani hidup gitu aja. Kalau ada orang datang ya udah syukur, kalau enggak ya enggak. Sehingga akhirnya kita juga nggak punya kerelaan untuk hadir bagi orang lain. Kita dipanggil di masa-masa ini, di masa-masa ketika semua orang mungkin merasa susah, jenuh, capek sama situasi pandemi ini, untuk bukan hanya menuntut orang lain hadir bagi kita, tapi juga bersedia pertama-tama memberi diri untuk orang lain, untuk membawa kembali harapan, sukacita, dan semangat bagi mereka. Orang lain itu bisa siapa saja. Bisa orang tua teman-teman, bisa sahabat teman-teman, bisa rekan-rekan teman-teman, atau bisa juga mungkin tadi cem-cemannya teman-teman. Gak salah kok. Itu sah-sah aja kalau mungkin kita merasa bahwa mereka juga membutuhkan kehadiran kita. Nah, untuk itu teman-teman, renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa sebelum kita menuntut kehadiran orang lain dalam hidup kita, kita dipanggil untuk akhirnya juga bisa hadir dalam kehidupan mereka. Kita dipanggil juga untuk justru bukan jadi batu sandungan bagi mereka. Kehadiran kita membuat orang jadi susah, kehadiran kita membuat orang jadi mengeluh, atau membuat orang jadi makin capek, makin jenuh sama hidup ini. Tapi kehadiran kita juga seharusnya membawa sukacita dan harapan bagi orang lain. Selamat teman-teman untuk hadir bagi siapapun orang di sekitar teman-teman. Kakak ajak kita untuk pikirkan, apa ya yang bisa kita lakukan supaya akhirnya kehadiran kita, sekalipun kita juga sama-sama sedang jenuh, sekalipun kita sedang sama-sama capek, tapi kehadiran kita bagi orang lain dapat membawa harapan dan sukacita bagi orang lain tersebut. Dan akhirnya lewat sukacita itu juga kita juga punya semangat lagi dalam menjalani hidup, karena akhirnya kita sadar bahwa ada orang lain juga yang membutuhkan kita. Selamat hadir bagi kehidupan orang lain. Amin.
Sebelum kita memasuki doa syafaat, mari kita persiapkan hati kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur boleh kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan, karena kesempatan untuk bisa membaca, merenungkan firman Tuhan, dan juga boleh mendapatkan renungan melalui Kak Arli. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah ada penuntun bagi langkah kehidupan kami, dan kami juga percaya bahwa pengharapan akan Engkau tidak akan pernah sia-sia. Kami berdoa pada pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami, bangsa negara Indonesia. Kami mengucap syukur Tuhan, penyertaan Tuhan bagi pemerintah bangsa Indonesia, dari Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran menteri, begitu nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari sebagai warga negara. Di tengah sulitnya COVID-19 ini yang kami hadapi saat ini, Tuhan, Engkau tetap bersama dengan kami. Engkau tetap membuat bangsa dan negara ini tetap berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah ditempatkan di pemerintahan, khususnya ibu kota Cilacap, khususnya untuk Kabupaten Cilacap ini. Kami mengucap syukur Tuhan, anak-anak Tuhan pun bekerja luar biasa. Begitu banyak Tuhan orang sudah terkena dampak COVID-19 ini, khususnya Kabupaten Cilacap ini Tuhan, yang semakin hari semakin naik untuk pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Tapi kami percaya Tuhan akan menuntun anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan, khususnya Kabupaten Cilacap ini, untuk sama-sama bahu-membahu mengatasi pandemi ini. Terima kasih Tuhan, biarlah kami sebagai warga negara juga tetap melakukan aktivitas kami seperti biasa, dengan kami tetap menjaga kesehatan kami satu sama lain, sehingga kami tidak terdampak COVID-19 ini dan kami menjadi berkat untuk orang lain. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja kami, GPIB Galilea Cilacap. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati Ibu Pendeta dan keluarga, majelis, penatua diakon beserta dengan keluarga, memberkati kinerja mereka yang menyediakan pelayanan ibadah bagi kami, baik secara tatap muka maupun ada di dalam masing-masing dari rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi kami percaya Engkau akan selalu bersama dengan kami, walaupun kami tidak bisa beribadah di rumah-Mu yang kudus. Kiranya Engkau kuatkan Tuhan, hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dari gereja kami, sehingga terus Tuhan memberikan yang terbaik untuk pelayanan ibadah bagi kami jemaatnya. Sehingga kami tetap bersuka cita, kami tetap merasakan hadirat Tuhan sekalipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Kiranya GPIB Galilea Cilacap ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi warga sekitar, bagi kami jemaat, dan juga boleh menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk PKPT yang saat ini Tuhan masih harus ibadah online. Kami percaya sekalipun ibadah melalui online ini Tuhan tidak bertatap muka secara langsung, Tuhan pun ada bersama dengan kami. Engkau berkati adik-adik PKPT Tuhan yang saat ini mereka harus tetap sekolah dari rumah. Kiranya Engkau beri mereka kesehatan, kiranya Engkau beri mereka kekuatan, dan juga beri mereka kesabaran menghadapi pandemi COVID-19 ini. Walaupun tidak bisa bertatap muka secara langsung dengan teman-teman maupun guru di sekolah, kiranya mereka tetap belajar dan memberikan yang terbaik bagi orang tua dan juga diri mereka, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, di atas semua itu ampunkan segala dosa kami, berkati kami selalu senantiasa, dan biarlah kasih setia Tuhan melingkupi jalan kehidupan kami ke depan, dan kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan boleh kami alaskan dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kembali Kak Evon ingatkan untuk persembahan pada minggu hari ini boleh dititipkan ke orang tua, untuk kemudian orang tua serahkan ke kantor gereja bersama dengan persembahan keluarga.
Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 370, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamatku, bait yang pertama. Mari kita berdoa untuk persembahan kita, sekaligus juga menutup ibadah ini dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pemeliharaanmu. Terima kasih buat orang-orang di sekitar kami yang mau hadir bagi kami. Firman kali ini mengingatkan kami bahwa kami ditolong juga untuk hadir bagi orang lain. Kami diharapkan juga dapat memberikan sukacita lewat kehadiran kami di dalam kehidupan orang lain. Maka kiranya Tuhan pakai kami, Tuhan pakai juga persembahan yang kami berikan melalui gerejamu. Kiranya apa yang kami berikan dan terlebih diri kami dapat membawa sukacita dan damai sejahtera bagi orang lain. Tuhan yang mampukan kami, Tuhan yang menolong kami, karena hal ini tidak mudah ketika kami pun sedang merasa jenuh, capek, atau bahkan sedih dalam menjalani kehidupan ini. Kami memohon berkat yang daripadamu ya Tuhan. Anugerah cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, pengasihan dari Bapa, beserta dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke, ibadah kita sudah selesai pada pagi hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang bergabung di ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Dela, Lewa KBC, dan juga Grace Watielu untuk boleh menjadi pujian, untuk mengisi pujian pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih Kak Arli untuk renungannya. Kak Ivon ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dimanapun kalian berada, menjaga jarak, memakai masker ketika berpergian, dan juga mencuci tangan dengan sabun. Semoga kalian selalu sehat. Sampai ketemu minggu depan. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati. Dah.